Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah komodasi lanjut dan Big Data mengenai infrastruktur pendukung untuk pengembangan dan penerapan Big Data, Data Mining, Data Science, dan AI. Untuk latar belakangnya, di sini ada fenomena Big Data. Itu merupakan fenomena di mana data dapat dimanfaatkan dan berguna untuk kepentingan kemajuan umat manusia. Data mining itu merupakan teknik yang dapat membantu memprediksi fenomena suatu objek yang diteliti dengan terlebih dahulu mengetahui atau tidak mengetahui kelas suatu objek tertentu melalui input dari data besar. Rapid Miner merupakan aplikasi untuk menunjang data mining serta memperagakan big data dan memprediksikan big data dengan sangat akurat. AI merupakan teknik peniruan kecerdasan yang dilakukan oleh manusia sehingga komputer memiliki kecerdasan seperti manusia. Autonomous robotik itu merupakan robot yang harus melakukan pekerjaan tanpa dipandu oleh manusia. Big data muncul sehubungan makin besar yang volume buku, sulitnya melakukan penyimpanan dan bagaimana memanfaatkannya sebagai penelitian. Era Big Data menjadi perbincangan serius ketika media sosial semakin menyemarakan dunia internet. Pengertian Big Data mencakup 5V, yaitu volume yang besar, pertumbuhan pesat, dengan berbagai format, nilai yang dapat dimanfaatkan, dan sumber yang valid. AI adaptif muncul di tengah perkembangan AI dengan memanfaatkan teknik learning, artificial neural network, algoritma genetika, dan teknik lainnya. Kali ini pokok bahasan yang kita bahas adalah bagaimana perkembangan infrastruktur pendukung untuk Big Data, Data Mining, Data Science, dan AI dari sisi hardware, dari sisi software pendukung, dan dari sisi sumber daya manusianya. Yang pertama adalah dari sisi hardware. Yang pertama ada parallel dan distributed computing serta GPU computing. Pemrograman paralel digunakan untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang dapat diselesaikan, semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Performa diukur dari peningkatan kecepatan atau speed up. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan perkembangannya sangat cepat. Pada tahun 2020, berbagai sektor bisnis memilih untuk memindahkan infrastrukturnya ke dalam cloud guna meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut membuat open cloud membagi beberapa prediksi yang akan datang, yaitu hybrid dan multi-cloud, menjadi tren pencadangan dan pemulihan bencana, mobile default, dan tren cloud computing pada tahun 2022 melalui edge computing. Selain itu, edge computing juga membantu meringankan latensi dengan meminimalkan beban di cloud dan memungkinkan pengguna untuk mengakses cloud hanya jika diperlukan. Yang kedua adalah serverless computing. Itu merupakan cloud computing yang menawarkan kemudahan bagi perusahaan untuk menggunakan cloud computing tanpa menyewa server tiap bulan. Server yang digunakan hanya ada pengadaan tingkat abstraksi lain antara lain pengguna dan platform. Yang ketiga ada teknologi AI dalam cloud computing. AI yang berhubungan dengan machine learning melakukan pengolahan data dan data center tersedia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu perkembangan dari sisi software pendukung. Di sini ada 3 pemrograman, yaitu yang pertama ada pemrograman berbasis parallel computing tradisional yang terdiri dari OpenMP maupun MPI. Yang kedua nanti ada GPU computing, dan yang terakhir ada cloud computing. Untuk yang pertama, untuk parallel computing tradisional ini ada message passing. Message passing sendiri merupakan suatu teknik untuk mengatur alur komunikasi message terhadap proses pada sistem.
Di dalam ilmu komputer sendiri digunakan untuk komputasi paralel, pemrograman berorientasi objek, dan komunikasi interproses. Di message passing ini terbagi menjadi beberapa metode untuk pengiriman pesan. Di antaranya ada synchronous message passing dan asynchronous message passing. Untuk synchronous message passing ini, pengirim akan menunggu untuk mengirim pesan sampai penerimanya siap untuk menerima pesan, sehingga tidak ada buffering. Selain itu, pengirim juga tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri, jadi harus ditujukan ke orang lain. Untuk asynchronous message passing ini, pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau. Di parallel computing tradisional itu ada OpenMP, dan OpenMP ini merupakan suatu application programming interface atau API yang mendukung pemrograman multiprocessing shared memory dalam bahasa C or C++ dan Fortran pada berbagai arsitektur dan sistem operasinya. Diantaranya ada Solaris, AX, HP, UX, GNU, atau Linux, Mac OS X, dan Windows. Yang kedua, ada pemrograman berbasis GPU computing. Di sini ada CUDA dan OpenCL. CUDA ini merupakan kependekan dari Compute Unified Device Architecture, yang merupakan suatu teknologi yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempermudah penggunaan GPU dalam keperluan umum, yaitu non-grafis. Arsitektur CUDA sendiri akan sangat memudahkan pengembang perangkat lunak untuk membuat aplikasi yang berjalan pada GPU. GPU buatan NVIDIA dengan sintaksnya yang mirip sintaks bahasa C, di mana sintaks bahasa C ini sudah banyak dikenal. Jadi saat ini banyak developer yang dapat memanfaatkan kemampuan processing GPU untuk mengakselerasi komputasi program mereka dengan jauh lebih mudah. Untuk program yang akan diakselerasi ini merupakan program yang dapat dipecah menjadi banyak eksekusi paralel. Jadi dari satu program itu dapat dipecah-pecah menjadi paralel yang lebih kecil-kecil lagi. Untuk kenyataannya, banyak komputasi yang masuk pada kategori ini, misalnya image dan video processing, sehingga dapat dikatakan bahwa CUDA ini telah merevolusi dunia high performance computing. Di sini OpenGL AL atau CL ini merupakan versi open source dari DirectX, di mana OpenGL ini sama dengan Direct 3D, OpenAL sama dengan DirectSound 3D, dan OpenCL ini mirip dengan Direct Compute. Untuk OpenCL merupakan framework untuk pemrograman yang dikelola Khronos Group, yang dapat diimplementasikan pada heterogeneous platform yang terdiri dari Altera, AMD, Apple, ARM Holdings, Creative Technology, IBM, Imagination Technologies, Intel, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Vivint, Xilinx, dan C-Labs. Berikut merupakan logo dari OpenGL, OpenCL, OpenCV, dan OpenAL. OpenCL ini merupakan kerangka kerja untuk menulis program yang mengeksekusi seluruh platform arsitektur silikon yang terdiri dari CPU atau prosesor dan unit pengolahan grafis atau GPU atau lainnya. Di
Di sini disediakan antarmuka standar untuk komputasi paralel dengan berbasis tugas dan paralelisme berbasis data. OpenCL ini mengambil dan menggabungkan keunggulan dari tiap unit core. Contohnya GPU yang memiliki keunggulan dalam komputasi VPU atau Floating Point Unit, dengan OpenCL, CPU prosesor yang tidak perlu menghitung bilangan FPU, karena tugas untuk menghitung bilangan VPU ini telah dialihkan ke GPU. Hal ini akan membuat kinerja CPU-nya akan lebih ringan dan memperhitungkan yang bisa dilakukan dengan cepat. Yang ketiga ada pemrograman berbasis cloud computing. Di sini ada Java. Java sendiri adalah suatu bahasa pemrograman yang paling luas dan populer saat ini, yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Java ini merupakan bahasa berorientasi objek yang memungkinkan si pengembang untuk membangun aplikasi yang besar, fleksibel, terukur, dan dapat diperluas. Ini akan sangat mendukung polimorfisme, pewarisan, dan pengetikan statis. Sehingga Java ini digunakan untuk membuat perangkat lunak untuk beberapa perangkat seperti komputer, tablet, ponsel cerdas, dan bahkan peralatan rumah tangga. Di cloud computing ini ada PHP atau Hypertext Preprocessor, dibuat oleh programmer Denmark Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Awalnya memiliki satu set skrip dalam Perl. Jadi kumpulan skrip ini ditulis ulang yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam penerjemah C. Di sini PHP digunakan untuk membangun situs web dan aplikasi web. WeTreeTech menemukan bahwa hampir 80% dari semua situs web ini akan menggunakan PHP sebagai bahasa sisi servernya. PHP mendukung banyak sistem database seperti Oracle, MySQL, Postgre, MS SQL, MongoDB, dan lain-lain. Bahasa ini cocok untuk mengembangkan situs web di semua sistem operasi paling umum, baik Windows, Mac OS, maupun Linux. Ada juga Python. Python dibuat oleh programmer asal Belanda yang bernama Guido van Rossum tahun 1991. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman scripting bahasa tingkat tinggi, di mana ciri khasnya adalah kesebergunaan. Jadi saat ini Python telah diterapkan ke berbagai bidang seperti machine learning, pengembangan aplikasi web, parsing, dan lainnya. Python sendiri merupakan bahasa yang sederhana dan fleksibel yang di dalamnya berisi sejumlah kecil kata kunci. Salah satu keunggulannya yaitu interpreter Python diimplementasikan di hampir semua platform dan sistem operasi. Untuk fitur penting lainnya adalah bahasanya dapat diperluas, yang memungkinkan pengembang untuk terus meningkatkannya. Di cloud computing ini juga ada Golang. Golang atau Perky merupakan suatu bahasa pemrograman multi-threaded terkompilasi yang relatif baru yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2009. Golang ini merupakan proyek sumber terbuka yang memungkinkan seorang pengembang untuk menggunakan kode dan compilernya secara gratis. Go merupakan bahasa lintas platform yang memungkinkan pemrograman untuk membuat perangkat lunak untuk berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux. Kita dapat dengan mudah mentransfer program yang ditulis untuk salah satu
suatu sistem operasi ini ke OS. Go ini dirancang untuk membuat berbagai jenis aplikasi, tetapi yang pertama-tama ada layanan web dan aplikasi client server. Bahasa pemrograman yang lainnya ada Ruby dan JavaScript. Ruby sendiri merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dinamis dan bertujuan umum yang dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto pada tahun 1995. Ruby ini digunakan dalam pengembangan web sebagai bagian dari kerangka web Rails sumber terbuka. Juga dikenal sebagai Ruby on Rails or ROR. Menurut Hot Frameworks, itu menjadi peringkat keempat di antara kerangka kerja yang lain yang paling populer untuk fitur inovasinya, termasuk integrasi data tanpa batas, migrasi, dan pembuatan tampilan untuk mempercepat proses pengembangan. JavaScript merupakan dapat disebut sebagai pimpinan di antara bahasa pemrograman yang lainnya, baik aplikasi web yang menurut survei pengembang Stack Overflow 2020. JavaScript ini memungkinkan kita untuk membuat konten yang diperbarui secara dinamis, menganimasikan gambar, memanipulasi media, dan melakukan hal yang lain. Awal dikembangkannya, ini digunakan untuk membuat halaman webnya menjadi hidup. Pemrograman JavaScript sendiri, programnya disebut script dan mereka dapat disematkan dalam HTML dan dijalankan secara otomatis saat halaman webnya dimuat. Skripnya nanti akan didistribusikan dan dieksekusi sebagai teks biasa. Jadi tidak memerlukan persiapan atau kompilasi khusus untuk menjalankannya. JavaScript ini didukung oleh semua browser dan platform utama. Dan semuanya terintegrasi penuh dengan HTML atau CSS yang membuatnya dapat lebih cepat dan lebih mudah dari bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu infrastruktur pengembangan Big Data, Data Mining, Data Science, dan AI ditinjau dari sisi sumber daya manusianya. Yang pertama ada data engineer, yaitu praktik merancang dan membangun sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar. Data engineer ini merupakan bidang yang luas dengan aplikasi di hampir setiap industri. Organisasi memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar, dan mereka pastinya membutuhkan orang dan teknologi yang tepat untuk memastikan bahwa data berada dalam kondisi yang sangat berguna pada saat mencapai ilmuwan dan analis data yang akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan tersebut. Nah, data engineer ini dibutuhkan untuk membangun suatu sistem atau tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Faktanya, Dice Insight melaporkan pada tahun 2019 bahwa data engineer ini adalah pekerjaan yang sedang tren teratas di industri teknologi, mengalahkan ilmuwan komputer, perancang web, dan arsitek basis data. LinkedIn mendaftarkannya sebagai salah satu pekerjaan yang meningkat di tahun 2021. Nah, di sini ada tambahan informasi mengenai gaji data engineer. Data engineer juga merupakan karir yang dibayar dengan baik. Gaji rata-ratanya di Amerika Serikat adalah $111.933 dengan beberapa data engineer menghasilkan sebanyak $164.000 per tahunnya. Menurut Glassdoor pada tahun 2021 bisa dibandingkan dengan peran data lainnya seperti analis data yang hanya $68.000 atau administrator database yang memiliki gaji sekitar $81.444. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data engineer diberikan kompensasi yang baik untuk keterampilan yang dimilikinya.
Untuk jalur karirnya sendiri, data engineer tidak selalu merupakan peran tingkat yang pemula. Sebaliknya, banyak data engineer memulai sebagai insinyur perangkat lunak atau analis intelijen bisnis. Seiring kemajuan karir di data engineer, nantinya kita dapat pindah ke peran manajerial atau menjadi arsitek data, arsitek solusi, atau insinyur pembelajaran mesin. Dengan serangkaian keterampilan dan pengetahuan yang tepat, kita dapat meluncurkan atau memajukan karir yang memuaskan di bidang data engineer. Banyak data engineer memiliki gelar sarjana dalam bidang ilmu komputer atau yang terkait. Dengan mendapatkan gelar, hal ini bisa membangun landasan pengetahuan yang diperlukan pada bidang yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Kemudian pertimbangkanlah gelar master untuk memajukan karir dan juga membuka posisi yang berpotensi membayar lebih tinggi. Selain gelar, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyiapkan diri agar bisa sukses dalam posisi data engineer. Yang pertama, kita harus kembangkan keterampilan tentang data engineer, kemudian usahakan untuk mendapatkan sertifikasi, kemudian kita bangun portofolio project, karena dengan banyaknya sertifikasi dan juga project, artinya kita sudah memiliki kemampuan secara teoritis dan juga praktis sebagai data engineer profesional. Barulah kita bisa mulai dengan posisi entry level pada perusahaan-perusahaan. Kemudian ada data modeling dan data scientist. Untuk komunitas bisnis yang luas, data scientist adalah salah satu dari penyihir data yang dapat memperoleh massa data yang berbeda dari fungsi bisnis yang beragam. Kita bisa membersihkan, menata, dan menyiapkan data. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan keterampilan bawaan dalam matematika, statistik, dan juga pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengungkap wawasan dan kecerdasan bisnis yang tersembunyi. Data yang digunakan oleh data scientist dapat terstruktur yang berupa metrik atau angka mentah dan data tidak terstruktur yang bisa berupa email, gambar, video, atau data sosial. Oleh karena data scientist seringkali harus membuat algoritma untuk mengekstrak wawasan dari data yang sedemikian kompleks, maka para data scientist ini diharapkan dapat dilengkapi dengan berbagai tingkat keterampilan dan juga pengalaman. Nah, pengembangan keterampilan ilmu data telah menjadi isu perdebatan yang sedang berlangsung dan terus menimbulkan pertanyaan tentang program pelatihan yang sesuai yang tersedia pada ilmu data. Studi Argymetrics terbaru tentang profil LinkedIn mengungkapkan bahwa jumlah data scientist meningkat 2 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Di akhir tahun 2014, artikel di KDN Nuggets mengeksplorasi keterampilan paling penting yang dibutuhkan dalam ilmu data, yang mencakup gelar lanjutan, pengetahuan tentang SAS atau R, pengkodean Python, pengetahuan tentang platform Hadoop, pengetahuan tentang SQL, dan cloud computing diantaranya. Semua telah diidentifikasi sebagai keterampilan penting bagi seorang data scientist yang bercita-cita masuk ke industri. Sebuah survei pada tahun 2016, survei DataStax, telah ditambahkan ke daftar keahlian NoSQL. Seiring dengan keterampilan di atas, data scientist juga perlu menunjukkan keterampilan komunikasi yang kuat untuk mengartikulasikan masalah, pengetahuan bisnis atau keterampilan domain, dan juga keingintahuan intelektual untuk dapat melakukan pekerjaan dengan sukses. Artikel KDN Nuggets yang dibahas di atas mencatat bahwa 85% pekerjaan ilmu data yang diposting pada tahun 2014 berasal dari AS atau Amerika Serikat dan sisanya berasal dari negara-negara seperti Jerman, Inggris, Swiss, Kanada, Cina, dan India. Dalam lowongan pekerjaan ini, keterampilan yang diinginkan dan ditampilkan secara konsisten adalah ketajaman penelitian, pengetahuan desain, analitik bisnis, pembelajaran mesin atau machine learning, statistik, dan juga penambangan data atau data mining. Sebuah berita Gartner diterbitkan beberapa tahun yang lalu meramalkan bahwa pada tahun 2015, 4,4 juta pekerjaan di teknologi informasi atau bidang IT akan ditampilkan di sekitar Big Data. Dan setiap pekerjaan terkait Big Data yang dibuat di AS atau Amerika Serikat akan memicu kemungkinan pekerjaan untuk 3 orang di luar TI.
Artikel ini juga menunjukkan bahwa kurangnya bakat dalam industri data akan membuat hampir 2/3 pekerjaan ilmu data tidak terisi. Pekerjaan berstudi gaji data scientist berisi informasi yang berguna tentang gaji dan demografi data science yang cukup luas. Berikutnya adalah AI engineer dan deployment. AI engineer masih baru memiliki peran dalam sektor TI. AI engineer membangun, menguji, dan menerapkan model AI serta memelihara infrastruktur AI yang mendasarinya. Mereka adalah problem solver yang dapat menavigasi antara pengembangan perangkat lunak tradisional dan implementasi machine learning. Untuk memahami peran ini dengan lebih baik, pentingnya memiliki gagasan tentang apa itu machine learning. Seorang AI engineer dapat memiliki banyak tanggung jawab dalam organisasi TI, termasuk yang pertama koordinasi antara data scientist dan analis bisnis. Yang kedua, otomatisasi infrastruktur yang digunakan oleh tim ilmu data. Kemudian ubah model pembelajaran mesin menjadi API sehingga aplikasi lain dapat mengaksesnya. Kemudian juga harus bisa menguji dan menerapkan model, mengembangkan produk minimum yang layak berdasarkan pembelajaran mesin, mengotomatiskan proses dengan memanfaatkan machine learning, dan menggunakan AI untuk memberdayakan perusahaan dengan kemampuan baru. Selanjutnya yaitu masih tentang AI atau Artificial Intelligence. Baru-baru ini bidang AI mengalami pertumbuhan pesat dan ada lebih banyak permintaan daripada pasokan. Itulah sebabnya universitas-universitas besar mulai memenuhi permintaan pasar ini dengan program dan gelar baru bahkan di tingkat bachelor. Di tingkat BSc, kursus sering terdaftar sebagai ilmu komputer kecerdasan buatan. Di tingkat MSc atau Master of Science, ada lebih banyak spesialisasi seperti AI dan visual computing, cyber security, dan AI. Dan kursus lain yang lebih khusus. Selain itu, kita dapat memulai pendidikan non-formal melalui kursus online. Nah, beberapa kursus online AI yang memiliki kredibilitas yang cukup baik di pasaran, yaitu ada AI Google Pendidikan yang diselenggarakan oleh Google. Kemudian ada pembelajaran mesin atau machine learning dari Stanford University yang berupa suatu kursus. Kemudian ada pembelajaran mendalam atau deep learning nano degree dari Udacity. Kemudian ada kecerdasan AI nano degree dengan Peter Novick dan Sebastian Thrun dari Udacity. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama dari beberapa penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan perkembangan infrastruktur pendukung untuk pengembangan dan penerapan big data, data mining, data science, dan AI dari sisi hardware terdiri dari parallel dan distributed computing yang memperbaiki performa komputasi dan juga cloud computing yang menggunakan server dalam menyimpan data. Kemudian yang kedua, perkembangan infrastruktur pendukung untuk pengembangan dan penerapan big data, data mining, data science, dan AI dari sisi software terdiri dari OpenMP dan MPI yang merupakan komputasi berbasis pesan, pemrograman GPU, serta pemrograman berbasis cloud computing. Kemudian perkembangan infrastruktur pendukung untuk pengembangan dan penerapan big data, data mining, data science, dan AI dari sisi SDM terdiri dari data engineer yang membangun sistem untuk mengolah data yang selanjutnya nanti akan dianalisis oleh data analis, kemudian data scientist, dan analis yang bertugas untuk mengolah data, serta AI engineer atau deployment yang membangun, menguji, dan menerapkan model AI, serta memelihara infrastruktur AI yang mendasarinya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.